Indonesië, mijn geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azaria dan saya Aspia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam pelajaran sejarah, yaitu dampak penjajahan di negara koloni. Di dalam video ini kita akan fokus pada dua aspek utama, yaitu dampak terhadap kesehatan dan higienitas serta dampak terhadap mobilitas sosial. Dalam pembahasan ini, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana warisan koloni membentuk kondisi masyarakat hingga saat ini dan mengapa penting bagi kita untuk mempelajari sejarah secara kritis. Yang pertama, kesehatan dan higienitas. Sebelum Indonesia merdeka, layanan kesehatan sangat berbeda dengan sekarang. Bahkan hanya orang-orang Eropa saja yang diprioritaskan. Ternyata, pada masa penjajahan, layanan kesehatan di Indonesia sangat tidak adil. Hanya sedikit pribumi yang mendapatkan layanan, sementara orang-orang Eropa sangat diprioritaskan. Tetapi kondisi ini mulai berubah ketika diberlakukannya politik etis, serta muncul wabah penyakit seperti malaria, pes, dan kolera. Pemerintah kolonial mulai memperluas layanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk menambah tenaga medis dari kalangan pribumi, didirikannya sekolah kedokteran seperti Stovia atau sekolah dokter Jawa yang menghasilkan dokter-dokter pribumi yang terlatih. Serta dilatihnya juga bidan dan menteri kesehatan agar layanan masyarakat bisa menjangkau lebih banyak daerah. Fasilitas kesehatan pun mulai berkembang dengan dibangunnya rumah sakit, pos kesehatan, dan lembaga penyelidik penyakit tropis. Pemerintah juga membangun dinas pemberantas penyakit, terutama wabah kolera yang sangat mematikan. Yang kedua, ada mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya meningkat sangat cepat. Hal ini terjadi karena Belanda membangun banyak infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Fasilitas ini memudahkan pengangkutan barang dan memindahkan tenaga kerja dari satu perkebunan ke perkebunan lainnya. Selain itu, perkembangan perkebunan besar juga membuat munculnya kota-kota baru seperti Batavia, Bandung, Semarang, Sukabumi, Surabaya, dan Malang. Sehingga kota-kota ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menarik banyak orang untuk datang bekerja. Selain itu, perkembangan perkebunan membuat kebutuhan tenaga kerja semakin besar. Banyak para petani kehilangan lahan mereka karena tanah mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan. Akibatnya mereka terpaksa menjadi buruh dan pindah ke tempat lain yang menawarkan mereka pekerjaan. Selain itu juga, para penduduk lebih memilih pindah tempat untuk menghindari tanam paksa atau kerja paksa. Kota-kota besar baru juga yang memiliki fasilitas lengkap membuat masyarakat datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih layak. Selain itu, pendidikan pada masa itu mulai berkembang sehingga orang yang bersekolah dapat bekerja di kantor pemerintahan dan harus pindah ke kota. Namun, mobilitas sosial pada masa kolonial tidak selalu membawa kesejahteraan. Banyak para pekerja yang dibayar sangat murah dan tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Para pemerintah kolonial mengikat mereka dengan aturan kuli ordonanti dan punali sanksi, yaitu aturan yang memberikan mereka hukuman bagi para pekerja yang meninggalkan pekerjaannya sebelum kontrak berakhir. Oleh karena itu, meskipun mobilitas meningkat, kondisi para pekerja tetap sulit dan tidak bebas. Jadi, kesimpulan dari kedua materi ini adalah penjajahan membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama pada kesehatan dan kondisi hidup yang memburuk, serta munculnya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Dan juga masyarakat pribumi mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, pekerjaan, serta kesejahteraan. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penjajahan tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga membentuk ketidakadilan sosial yang bertahan lama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.